zijn ze de documenten aan het checken, de papieren. En als het allemaal goed is, dan vlieg ik als het goed is binnenkort naar Indonesië. Indonesië, en die deed het heel goed. Ze speelden gelijk tegen zoals Saudi-Arabië. Heb ik 90 minuten gekeken, als tegen Australië. Hele knappe prestatie. Om maar met de deur in huis te vallen. Jij mag spelen voor Indonesië, of het zou kunnen. Het zou kunnen, ja. Ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Ja. Ik heb een paspoort, zijn we nu mee bezig. En nu zijn ze de documenten aan het checken, de papieren. En als het allemaal goed is, dan vlieg ik als het goed is binnenkort naar Indonesië. En dan ga je ook voor Indonesië spelen. Dat is wel ook jouw droom. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, want al die mensen, positiviteit. Het stadion ook. Er kunnen 80.000 in. Dat is natuurlijk wel een droom als kleine jongen. Ja. Dus ik heb er heel veel zin in. Omdat, Wat is je link met Indonesië? Van mijn oma's kant. Mijn oma is er helaas niet meer, maar... mijn oma die woonde in Bandung. En dat is dat ligt bij Jakarta. Pemain naturalisasi nambah lagi. Mauro Zijlstra bakal perkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, nama Mauro Zijlstra, penyerang muda berdarah Indonesia yang membela FC Volendam, dinamis menjadi sorotan. Dokumen-dokumen naturalisasi telah dikirimkan ke PSSI sejak tahun lalu, dan namanya tercatat di meja kerja Sekjen PSSI sebagai calon pemain yang akan mengisi posisi penyerang di timnas Indonesia, khususnya untuk kelompok umur U23. Meski demikian, hingga saat ini, belum ada kepastian kapan lampu hijau dari PSSI akan diberikan untuk menyelesaikan proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Dalam wawancara eksklusif melalui akun Instagram yang aktif memberitakan pemain-pemain keturunan, Mauro Zijlstra mengungkapkan, "Ya, dokumen sudah siap, tapi saya masih menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia." Pernyataan tersebut menegaskan bahwa segala persiapan administratif telah dilaksanakan, namun proses finalisasi masih bergantung pada keputusan manajemen PSSI. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa narasumber, prioritas naturalisasi saat ini difokuskan kepada calon pemain untuk timnas Indonesia U20, terlebih menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina. Hal ini menyebabkan proses naturalisasi untuk Mauro Zijlstra tertunda. Mereka ingin menyempurnakan daftar pemain keturunan yang akan dipanggil dalam timnas usia muda. Setelah Piala Asia U20 usai, barulah proses naturalisasi saya akan dipercepat, ujar Mauro dengan nada optimis, menyiratkan keinginannya bergabung untuk membela timnas Indonesia di turnamen-turnamen internasional. Lahir di Zaandam, Belanda, pada 9 November 2004, Mauro Zijlstra memiliki hubungan darah Indonesia melalui neneknya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Keturunan ini memberikan Mauro peluang untuk memilih mewakili Indonesia di kancah internasional. Di level klub, ia telah menunjukkan performa mentereng. Dalam kompetisi tingkat muda di Belanda, ia mencatatkan statistik impresif dengan 45 gol dan 16 assist dari 67 penampilan, yang menjadikannya salah satu striker muda potensial. Karir profesional Mauro dimulai dari Akademi AS, kemudian melangkah ke AFC Amsterdam, dan akhirnya meniti karir di NEC hingga akhirnya direkrut oleh FC Volendam. Sejak bergabung dengan Volendam, ia mulai mendapatkan kepercayaan untuk tampil bersama tim senior, meski baru sedikit penampilan di laga kompetisi. Potensi fisiknya yang menunjang dengan tinggi badan mencapai 188 cm, serta kecepatan dan kemampuan penyelesaian akhir, menjadikan Mauro sebagai opsi menarik untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia U23. Dengan usianya yang kini telah menginjak 20 tahun, Mauro Zijlstra diproyeksikan akan menjadikan dirinya sebagai penyerang andalan bagi timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 yang tengah dipersiapkan untuk menghadapi agenda penting, seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026 serta SEA Games 2025, membutuhkan tambahan opsi serangan yang tajam dan produktif. Keunggulan fisik dan naluri menakannya di depan gawang diharapkan dapat mengimbangi peran pemain-pemain lain, serta memberikan alternatif di lini serang yang selama ini masih membutuhkan penyegaran. Dokumen yang telah disiapkan Mauro pun seakan membuktikan keseriusannya untuk bergabung dengan Merah Putih.
Namanya sudah tercatat di meja kerja Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebagai salah satu calon pemain yang akan menjalani proses naturalisasi. Meski perjalanannya belum selesai, pihak PSSI dikabarkan sedang melakukan evaluasi dokumen dan menunggu hasil verifikasi administratif. Ada beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab penundaan proses naturalisasi Mauro Zijostra. Menurut keterangan narasumber di bidang administrasi dan proses naturalisasi pemain, PSSI memprioritaskan penyelesaian naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia U20 terlebih dahulu. Para pemain seperti Dion Marks, Kaya Schmons, dan Tim Gepens juga tengah diproses, seiring dengan target untuk memperkuat skuad muda bagi turnamen-turnamen mendatang. Dalam konteks ini, Mauro Zijostra harus menunggu sampai prioritas tersebut terselesaikan. Hal ini meskipun ia sendiri telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk segera bergabung dan membela tim nasional. Proses administrasi seperti verifikasi dokumen, pemeriksaan riwayat kependudukan, hingga prosedur legal lainnya memerlukan waktu yang tidak sedikit. PSSI, yang terikat oleh peraturan pemerintah dan standar FIFA, harus memastikan semua proses berjalan sesuai aturan. Pengamat sepak bola dan mantan pemain yang kini menjadi komentator juga memberikan pandangan bahwa potensi Mauro Zijostra sebagai striker muda berdarah Indonesia adalah peluang besar untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya bisa segera diselesaikan, Mauro Zijostra akan menjadi tambahan yang sangat signifikan bagi skuad U23. Dia memiliki bakat dan kecepatan yang luar biasa, serta sudah terbiasa dengan kualitas kompetisi di Belanda, ujar salah satu analis sepak bola ternama. Pandangan ini semakin diperkuat oleh catatan statistiknya yang impresif di kompetisi usia muda. Dengan pengalaman di berbagai akademi dan klub di Belanda, Mauro membawa mentalitas Eropa yang dapat meningkatkan daya saing tim nasional Indonesia di ajang internasional. Menurut analis, integrasi pemain-pemain keturunan yang berkualitas seperti Mauro adalah salah satu langkah strategis untuk membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia. Meski naturalisasi Mauro Zijostra masih dalam proses, antusiasme publik dan media tentang kehadirannya terus meningkat. Para penggemar Timnas Indonesia pun berharap agar proses ini dapat segera selesai sehingga mereka dapat menyaksikan aksinya bersama skuad Garuda, khususnya di turnamen-turnamen mendatang. Dalam perspektif jangka panjang, kehadiran pemain keturunan seperti Mauro tidak hanya diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia U23, melainkan juga membuka jalan bagi lebih banyak pemain muda dari diaspora untuk mengabdi bagi tim nasional. Proyek naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi besar PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional, dengan mengintegrasikan pemain-pemain berbakat yang memiliki identitas ganda. PSSI sendiri belum memberikan kepastian kapan proses naturalisasi Mauro akan rampung. Ketua Umum PSSI ataupun pejabat terkait belum mengumumkan jadwal pasti, sehingga Mauro dan calon pemain naturalisasi lainnya harus bersabar. Namun, kabar terakhir menyebutkan bahwa proses ini diperkirakan akan dipercepat setelah turnamen Piala Asia U20 2025 usai. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calories.